Assalamualaikum semuanya. Semangat ya semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, mohon bang ketua kelas berdoa. Pada teman-teman sekalian, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sini siapa sekretarisnya? Saya Bu. Siapa saja Kak? Ada Mbak Hani. Ibu dari sini. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu kan kebutuhan energi. Pernahkah kalian berpikir bahwa mengapa manusia butuh makan dan kemana makanan tersebut? Jadi kita punya energi untuk bergerak. Itu dalam bentuk ATP, hasil dari metabolisme. Nah, kemana makanan yang kita makan itu ya ke tubuh kita, Bu. Ya, baik, betul ya. Manusia membutuhkan makan karena manusia membutuhkan energi dan selanjutnya makanan tersebut akan pergi ke namanya sistem pencernaan. Pencernaan ya tadi mau saya bilang itu. Baik, Allah juga sudah berkata dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 18-19 yang artinya Allah menurunkan hujan dan Allah menyuruh bahwa ketika hujan itu turun maka Allah tumbuhkan buah-buahan seperti anggur dan kurma dan selanjutnya manusia akan memakan buah-buahan tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, sistem pencernaan itu adalah sistem di mana organ-organ yang ada dalam pencernaan kita ini mengubah makanan dan hasilnya nanti terjadi dalam zat sisa. Organ dalam sistem pencernaan itu yang pertama ini ada gambar apa? Mulut. Ini adalah mulut. Di mulut ini makanan akan dikunyah. Kemudian setelah makanan dikunyah dan di mulut ini terjadi yang namanya pencernaan kimiawi dan mekanik, yaitu makanan dikunyah melalui gigi. Kemudian dicerna lagi oleh yang namanya air liur dan dibantu oleh enzim. Setelah makanan dikunyah, makanan akan lanjut ke namanya kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran dari mulut menuju ke lambung. Selanjutnya adalah ke lambung. Lalu di sini sari-sari makanan akan dicerna dan sari makanan tersebut akan lanjut masuk ke tubuh seperti karbohidrat, protein, dan vitamin dan yang lainnya. Setelah halus, makanan akan dicerna oleh si usus besar. Di besar ini apa sih yang terjadi? Iya, betul. Di usus besar ini terbentuklah yang namanya setelah usus besar ada yang namanya anus atau rektum. Disinilah nantinya sisa-sisa makanan itu digelar. Mekanisme pencernaan yang terjadi di dalam mulut, jelaskan. Jadi di mulut tuh ada dua mekanisme, Bu. Ada secara kimiawi dan secara mekanik. Kalau mekanik itu dibantu dengan bantuan gigi, lalu kalau secara kimiawi dia dibantu dengan bantuan enzim, Bu. Udah betul. Baik, agar kalian lebih mengetahui tentang sistem pencernaan, Baik, Bu. jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui organ-organ apa saja sih yang ada dalam sistem pencernaan, kemudian bagaimana mekanisme sistem pencernaan, kemudian apa perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi, dan kemudian hari ini karena itu menggunakan BGBL, kita
hasil pengamatan kami mengenai proyek pembuatan tablet pencernaan makanan, yang pertama ada mulut, di mana makanan pertama akan dilalui oleh mulut, di mana di mulut terjadi proses pencernaan kimiawi dan mekanik makanan, dihancurkan oleh gigi dan kelenjar air liur. Udah di mulut. Oke, lanjut ke organ selanjutnya adalah saluran pencernaan eksofagus atau tenggorok kerongkongan, di mana di sini bekerja sebagai jalan makanan setelah dimakan oleh mulut atau dikunyah oleh mulut. Oke, udah jalan terus masuk ke lambung. Di lambung akan dicerna makanannya, lalu masuk ke usus halus. Nah, di usus halus sari-sari makanan akan diserap pada usus halus, akan terjadi proses pencernaan kimiawi. Nah, dari lambung ke usus halus itu sudah tidak terjadi pencernaan secara mekanik, sudah terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, usus besar selanjutnya masuk ke usus besar, di mana makanan akan mengalami pembusukan dan akan menjadi feses. Selanjutnya akan dikeluarkan melalui rektum atau anus. Plung, keluar dia. Udah, Bu. Baik, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan. Jadi untuk satu kelompok lagi deh, kelompok yang di ujung. Yang pertama tadi kita perhatikan. Nah, organ pertama yang dilewati makanan adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan enzim. Di dalamnya ada air liur yang berfungsi menghancurkan makanan. Nah, kemudian organ yang kedua adalah adanya kerongkongan. Nah, jadi makanan itu akan disalurkan ke kerongkongan, di mana kerongkongan ini adalah saluran penghubung antara makanan yang dicerna dari mulut menuju ke lambung. Nah, kemudian kita akan menemui yang namanya lambung. Di lambung makanan akan dicerna dibantu oleh enzim. Kemudian setelah dari lambung ke usus halus. Di usus halus makanan akan diserap sari-sarinya. Nah, dari usus halus akan disalurkan ke usus besar. Di usus besar terjadi pembusukan makanan menjadi feses. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi pembuangan di anus. Ini kalian cari atau mana di satu ini saja dalam video pembelajaran kita